Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini pewarisan sifat manusia. Yang pertama, golongan darah. Golongan darah adalah pewarisan sifat yang diturunkan dari orang tua kita. Golongan darah dikenal dengan sistem A, B, O, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Golongan darah A memiliki genotip homozigot, yaitu IA-IA, atau heterozigot IA dan IO. Golongan darah B memiliki genotip IB-IB bersifat homozigot atau IB-IO bersifat heterozigot. Sedangkan golongan darah AB memiliki genotip IA-IB dan golongan darah O memiliki genotip IO-IO. Kita langsung memberikan contoh soal. Ayah memiliki golongan darah AB dan ibu memiliki golongan darah O. Bagaimana golongan darah anak-anaknya? Kita tentukan dulu parental atau orang tua atau induknya. Ayah AB menikah dengan ibu yang memiliki golongan darah O. AB memiliki genotip IA-IB, sedangkan O memiliki genotip IO-IO. Nah, dari sini kita tentukan lagi gametnya. Gamet kita singkat dengan G. IA-IB berarti gametnya IA, IB. Sedangkan IO gametnya golongan darah O, gametnya adalah IO. Untuk menentukan keturunannya atau filial kita singkat dengan F, kita bisa membuat tabel persilangan. Ini di sini kita buat yaitu ini IA, ini IB, dan ini IO. IA dengan IO menjadi IA, IO. IB dengan IO menjadi IB, IO. Jadi dari tabel persilangan ini diperoleh keturunannya, golongan darah anak-anaknya adalah IA, IO, yaitu golongan darah A. Dan IB, IO, yaitu golongan darah B. Berarti A 50% yang memiliki golongan darah A, golongan darah B juga 50%. Jadi orang tua yang memiliki golongan darah AB dan O, kemungkinan anak-anaknya adalah golongan darah A sebanyak 50% dan golongan darah B 50%. Soal kedua. Ayah memiliki golongan darah B homozigot dan ibu memiliki golongan darah A heterozigot. Bagaimana golongan darah anak-anaknya? Pertama, kita tentukan parental atau orang tua atau induknya. Ayah B dan ibu A. Kita tentukan genotipnya. Karena ayah B homozigot, jadi genotipnya IB-IB. Golongan darah ibu A heterozigot, jadi genotipnya IA-IO. Setelah itu kita tentukan gametnya. IB-IB berarti gametnya adalah IB. IA-IO berarti gametnya adalah IA,
IO. Ada 2, berarti IA dan IO. Keturunannya adalah F-nya atau filial, kita buat tabel lagi. Ini di sini IB, di sini IA, di sini IO. IA IB berarti menjadi IA IB. IO IB berarti menjadi IB IO. Jadi, golongan darah anak-anaknya adalah IA IB berarti memiliki golongan darah A B. Sedangkan IB IO berarti golongan darah B. BAB-nya 50% dan golongan darah B-nya 50%. Oke. Jadi jika orang tua memiliki golongan darah B dengan golongan darah A, maka kemungkinan anaknya adalah golongan darah AB dan golongan darah B. Yang kedua, albino adalah penyakit keturunan, yaitu gangguan pada pembentukan pigmen melanin pada kulit sehingga rambut dan kulit berwarna putih. Albino genotipnya adalah A kecil bersifat resesif, sedangkan manusia normal genotipnya adalah A besar. Contoh soal, seorang albino menikah dengan orang normal homozigot. Bagaimana keturunannya? Kita tentukan dulu P atau parental atau orang tuanya. Albino menikah dengan manusia normal. Genotipnya A kecil menikah dengan A besar. Berarti gametnya ini A kecil, ini A besar. Filial atau F berarti menjadi A besar A kecil. Karena dihasilkan A besar A kecil, yaitu ada gen normal dan ada albino. Berarti ini adalah normal pembawa sifat albino, yaitu 100%. Jadi semua anaknya yaitu memiliki gen normal pembawa sifat albino dari orang tua yang albino dengan orang tua yang normal. 3. Buta warna. Buta warna adalah juga penyakit keturunan di mana gangguan pada pigmen reseptor mata, kesulitan melihat warna merah, hijau, biru atau campuran warna-warni ini. Terpaut kromosom X dan bersifat resesif atau C kecil. Genotip yang terjadi adalah X karena terpaut kromosom X dan bersifat resesif, jadi XC kecil Y berarti pria buta warna karena ada C kecil buta warna yang terpaut kromosom X. XC besar Y pria normal. XC besar wanita normal. XC besar XC kecil wanita pembawa sifat buta warna atau karier. XC kecil wanita buta warna. Perhatikan contoh soal, pria buta warna menikah dengan wanita normal. Bagaimana keturunannya? P atau parental atau orang tua, ayah buta warna menikah dengan ibu normal. Kita tentukan dulu genotipnya. Genotip buta warna kita lihat di sini pada pria berarti ini ya, XC kecil Y. Sedangkan wanitanya normal berarti di sini berarti XC besar. Setelah itu kita tentukan gametnya. Kita singkat dengan G. Berarti ini gametnya adalah XC
dan gametnya adalah Y. Sedangkan ini gametnya adalah XC besar. Nah, dari sini kita bisa tentukan keturunannya atau filial, kita singkat F, kita buat tabel lagi. Di sini XC kecil, di sini Y, kita lihat genotipnya di sini. Sedangkan ini ini adalah XC besar. Jadi ini kita silangkan, berarti ini hasilnya adalah XC besar, XC kecil. Sedangkan ini XC besar Y. Jadi keturunan anak-anaknya adalah yang memiliki genotip XC besar, XC kecil, berarti wanita pembawa sifat buta warna, karena ada C kecil yang terpaut dengan kromosom X ya. Nah, ini adalah karir, yaitu pembawa sifat buta warna. Ini sebanyak 50%. Sedangkan yang ini berarti genotip XCY, berarti ini pria normal. Berarti 50%. Jadi jika ada pria buta warna menikah dengan wanita normal, jadi kemungkinan anaknya adalah 50% wanita pembawa buta warna atau karir dan 50% pria normal. Baik, penjelasan Ibu yang terakhir, yang keempat adalah hemofilia. Penyakit keturunan yang menyebabkan darah sukar membeku jika terjadi luka. Hemofilia diwariskan melalui kromosom X dengan gen penyebab hemofilia yang bersifat resesif. Genotip yang mungkin terjadi, XH besar Y berarti pria normal, XH kecil Y pria hemofilia, XH besar wanita normal, XH besar, XH kecil, wanita pembawa sifat hemofilia atau karir, XH kecil, wanita hemofilia. Contoh soal. Seorang wanita karir pembawa sifat hemofilia menikah dengan pria normal. Bagaimana keturunannya? Kita tentukan dulu parental atau induknya. Induknya pria normal, berarti prianya normal. Kalau normal berarti genotipnya ini kan pria normal. Menikah dengan wanita pembawa hemofili. Kita tentukan genotipnya. Kalau pria normal, genotipnya kita lihat di sini, fenotipnya adalah XH besar Y. Kalau wanita pembawa hemofilia, berarti genotipnya adalah XH besar, XH kecil. Setelah itu kita tentukan gametnya. XH besar Y gametnya adalah XHY. Sedangkan pembawa hemofilia gametnya adalah XH dan XH besar dan XH kecil. Nah, dari sini kita dapat tentukan filial atau keturunannya. Kita buat tabel lagi. Di sini XH, di sini Y, sedangkan ini di sini adalah XH dan XH besar dan XH kecil. Ini XH kecil ya. XH besar dengan XH besar berarti jadi XH
besar, XH besar. Ini jadi XH besar Y. Sedangkan ini jadi XH besar, XH kecil. Ini jadi XH kecil Y. Nah, sudah kita dapatkan keturunannya. Genotip. Jadi keturunannya atau anak-anaknya XH besar berarti pria normal. Bukan pria normal, maaf. Berarti wanita. Maaf, salah Ibu. Wanita normal. Sedangkan yang ini H besar Y berarti pria normal. Sedangkan yang ini XH besar, XH kecil, wanita pembawa sifat hemofilia. XH kecil Y berarti ini pria hemofilia. Oke. Jadi yang normal laki-laki dan perempuan normal ada 50%, sedangkan pembawa sifat hemofilia wanita ini 25%, sedangkan pria hemofilia 25%. Inilah keturunan anak-anaknya jika pria normal menikah dengan wanita pembawa hemofilia. Demikian penjelasan Ibu, semoga dapat dipahami ya. Belajar dengan ikhlas agar Allah memberikan kita pahala yang berlipat ganda dan semua cita-cita kita tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.